Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua di channel ini ya guys. By the way, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi pada kesempatan video kali ini gua mau pindah dulu ya. Dari semua misteri dengan keganasannya lautan, kita akan pindah ke perawaan dulu ya. Jadi video kali ini gua mau membahas sebuah film yang berjudul Blackwater 2007. Film ini berceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di rawa dengan air yang keruh, dikarenakan di dalam air terdapat predator yang mengerikan yang kapan saja memangsa mereka, dan ini diangkat dari kisah nyata. Daripada kelamaan, langsung saja kita mulai tentang review dan pembahasannya. Namun sebelum itu, buat yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah rawa dengan air yang keruh. Dan di sini dijelaskan bahwa populasi buaya air asin semakin pesat dengan diiringi populasi manusia di Australia bagian utara. Dan kejadian ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Kemudian kejadian beralih kepada sebuah keluarga yang sepertinya ia habis berlibur ke rumah sang nenek demi menghabiskan waktu libur hari raya. Sang suami bernama Adam dan sang istri yang bernama Grace dan adiknya Grace yang bernama Lee. Mereka pun berpamitan dan akan kembali untuk pulang. Di perjalanan, Lee melihat foto-foto liburan mereka bersama sang nenek dengan menggunakan kamera. Namun sebelum mereka pulang, mereka pun memutuskan berhenti di sebuah penangkaran buaya yang berguna melihat-lihat cara buaya makan. Dan setelah mereka puas, mereka pun beristirahat. Dan sekeluarga mabok-mabokan parah. Edan sekali ya. Hingga Adam dan Grace pun tidur. Namun ternyata Grace hamil setelah beberapa tahun menikah dengan Adam tanpa diberikan momongan. Grace pun amat sangat bahagia. Namun ia tidak memberitahu ke Adam sekarang. Katanya ia akan menunggu momen yang pas untuk ngomong kepada Adam. Pagi pun menjelang. Adam, Grace, dan Lee pun pergi ke sebuah pemangkalan pemancingan rawa. Di sana mereka ingin pergi memancing di alam liar. Di sana ia pun bertemu dengan seorang pria pengelola di sana yang bernama Jim. Di sana mereka pun pergi dengan menggunakan perahu kecil untuk pergi memancing di area rawa. Sebelumnya ia berbicara kepada Lee bahwa ia telah hamil. Namun ia belum memberitahu kehamilannya kepada Adam. Ia pengen ngasih kejutan di waktu yang pas. Mereka berdua terlihat begitu sangat bahagia. Kemudian mereka pun berangkat. Singkat cerita, suasana bahagia terlihat di wajah mereka. Ya, liburan penutup yang cukup menyenangkan, pikir mereka. Hingga ketika mereka akan mencelupkan pancingan, terdengar benturan keras terhadap perahu mereka. Dan Jim pun memeriksanya. Dan ternyata itu cuman kaleng bekas aja. Dan merasa tidak banyak ikan, mereka pun masuk lebih dalam ke area rawa. Hingga tibalah mereka sampai di spot yang lebih enak untuk memancing. Hingga tiba-tiba perahu mereka pun terbalik, seperti ada yang menggulingkannya dari dalam air, hingga mereka semua tercebur. Seketika Adam tahu kalau itu buaya penghuni rawa. Ia tidak menyangka kalau buaya bisa membalikkan perahu. Dan Grace pun segera naik ke atas pohon, sedangkan Lee tidak kelihatan. Jim pun harus mati seketika dan mengambang. Terlihat pergerakan di dalam air. Grace pun menyuruh Adam untuk naik ke atas pohon.
sedangkan Lee masih terjebak dengan tali di dalam perahu. Untung saja si cantik Lee tidak kenapa-napa. Ia pun segera naik ke atas perahu yang terbalik sebelum diterkam buaya rawa cubluk tersebut. Dan ia pun terjebak di atas perahu. Namun buaya itu tetap bersikeras dengan menggoba-gabing perahu tersebut. Untung saja si cantik Lee bisa bertahan. Adam dan istrinya pun bingung bagaimana cara menyelamatkan Lee. Apalagi mayat dari Jim sudah menghilang dan diduga sudah diseret buaya rawa cubluk tersebut. Hingga Grace melihat sebuah tali dan ia pun punya ide untuk menarik Lee dengan tali. Lee pun mengambil tali itu dan melemparkannya ke arah Adam. Namun setelah ditarik ternyata berat dan Adam tidak sanggup menarik Lee. Dan Lee pun memberanikan diri untuk menyeberang secara perlahan, kemudian berenang dengan cepat. Syukurlah si cantik Lee bisa selamat dengan naik ke atas pohon. Dan mereka pun terjebak di sana, berharap bantuan datang. Namun Adam menegaskan tidak ada yang tahu mereka di sini, jadi mustahil bantuan akan datang. Dan mereka pun tidak bisa hanya berdiam diri di atas pohon seperti monyet. Namun apa daya, di dalam air terdapat bahaya yang mengancam. Hingga Grace pun mempunyai ide untuk mencari tahu lokasi mereka dengan menyusuri rawa melewati pohon-pohon. Dan Grace pun pergi dengan hati-hati dengan memijak pohon-pohon di sana, sambil terus mengawasi keadaan di dalam air. Hingga ia menyadari bahwa di seluruh tempat ini dikelilingi air. Tidak ada cara lain untuk pergi selain melewati air. Kemudian ia memutuskan untuk kembali. Namun di perjalanan pulang, ia penasaran dengan glukbuk-glukbuk dari air. Kemudian ia memeriksanya dengan dahan pohon. Dan ternyata itu adalah kuping dari Jim. Ya, kuping siapa lagi? Soalnya ikan gak punya kuping kan? Grace pun kaget dan kembali kepada adik dan suaminya. Namun ia merahasiakannya dari mereka. Takutnya mereka semakin panik. Singkat cerita, mereka pun menunggu dan ketiduran di atas pohon. Hingga Adam sudah tidak tahan lagi dan berpikir diam saja pun tidak akan merubah segalanya. Ia pun berencana pergi ke perahu yang terbalik dan akan membalikan perahunya. Namun dicegah Grace karena ia punya firasat yang tidak baik. Namun Adam menguatkan Grace hingga ketika Adam turun, Grace pun akan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil kepada Adam. Namun tidak jadi. Adam pun turun secara perlahan ke dalam air. Adam pun berusaha membalikkan perahu tersebut, namun berat. Ia pun masuk ke dalam perahu dan bisa membalikkan perahu tersebut. Namun ketika akan naik ke perahu, Adam pun dimakan buaya itu dan terlihat penampakan predator besar itu, seperti menandai Grace dan Lee sebagai target selanjutnya. Grace pun sangat menyesal tidak memberitahu Adam sebelum kematiannya. Namun apa daya, semua sudah berlalu. Kemudian melihat perahu yang sudah bisa dipakai, namun tali yang terjatuh ke dalam air, Grace pun mencoba meraih tali itu. Namun sulit digapai, hingga ketika Grace mencari tempat yang lebih baik, tiba-tiba buaya air cubluk pun masih menunggu mereka di bawah dan sampai bisa mengangkat badannya setinggi itu. Mengerikan sekali ya. Dan mereka pun terjebak sampai malam hari. Belum lagi rasa haus dan lapar yang mereka derita. Suasana pun sangat gelap. Dan ketika mereka sedang termenung dan menunggu di atas pohon, terlihatlah pergerakan dari air. Terlihat buaya besar itu kini mendekati mayat dari Adam dan memakannya.
Suara makan buaya itu terdengar oleh Grace dan Lee. Mereka pun tak kuasa mendengarnya. Malam pun berlalu. Grace dan Lee pun semakin lemah. Perahu pun sudah hanyut beberapa meter lebih jauh. Mereka pun berpikir, jika ada seseorang yang melintasi sungai ini, mereka pun akan meminta tolong. Namun posisinya pasti ada di sungai depan. Mereka pun memutuskan untuk melewati jalur tersebut dengan melewati pepohonan. Dan sampailah mereka ke ujung pohon yang sudah tidak berdekatan. Namun mereka pun harus mau tidak mau masuk ke dalam air dan menyeberang dengan perlahan. Mereka pun melakukannya. Namun setelah setengah jalan, tiba-tiba Grace merasa ada yang aneh. Ia merasa firasat yang buruk akan terjadi. Ia pun bilang, "Lee, kita balik aja ya." Lee bilang, "Ayolah Teteh, tanggung udah setengah jalan." Dan ketika mereka kembali melangkah, benar saja, tiba-tiba di depan mereka terdapat buaya yang sangat besar. Grace dan Lee pun panik dan kembali balik badan dan berlari di dalam air yang udah pasti berat, kayak beban hidup. Dan sialnya, Grace harus ditangkap buaya itu. Namun untung saja Grace berhasil lolos, meski dengan luka parah di pahanya. Lee pun membawa Grace ke atas pohon dan membalut lukanya. Grace pun panik dan lemas. Hingga tiba-tiba ada perahu yang lewat. Lee pun meneriakinya sekuat tenaga. Namun orang itu tidak mendengarnya. Ya, seperti biasa di film kayak gini, orang yang dimintai tolong selalu budeg. Dan orang itu pun tidak mendengarnya, lalu pergi. Tidak ada cara lain selain menggunakan perahu. Maka Lee pun memberanikan diri berpamitan kepada Grace mau membawa perahu itu. Dan Grace yang lemah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lee pun turun secara perlahan dan masuk ke dalam air dan berhasil naik ke atas perahu. Namun ketika ia akan menyalakan mesin, tiba-tiba ada yang aneh. Si buaya itu pun tetap kekeh mengejar Lee sampai naik ke atas perahu. Lee yang panik pun lalu kabur. Namun ia tidak bisa lolos dan ditangkap buaya air tersebut. Singkat waktu, Lee pun sadar dan ia berada di gundukan tanah. Ya, kita pun tahu buaya selalu menyimpan cadangan makanannya untuk ia makan esok hari. Untung saja Lee tidak kenapa-napa. Hanya saja perutnya tertusuk gigi dan jari kelingkingnya terkilir parah. Hingga Lee pun kaget ada sisa mayat Jim bersamanya. Ia pun melihat, kok ada senjata di pinggang Jim. Ia pun mengambilnya. Dan ia pun memancing buaya itu dengan tangan Jim. Lee yang berniat untuk membunuh buaya itu, hingga buaya itu tiba-tiba muncul di belakang Lee. Lee pun menembak buaya itu, namun pistolnya macet. Ia pun kabur dan dikejar buaya tersebut. Namun apa daya, Lee pun tertangkap dan digigit lalu digoba-gabi. Namun ketika itu Lee berusaha menembak-nembakan pistol itu ke arah buaya tersebut. Namun untungnya pistol itu berfungsi dan menembak bagian mata buaya itu. Dan buaya itu pun mati di tempat. Lee pun akhirnya selamat. Ia pun pergi ke arah Grace dan segera pergi dari tempat ini. Namun ketika ia sampai, tidak ada pergerakan dari Grace. Dan Grace pun mati kehabisan darah. Grace mati bersama bayi di dalam kandungannya. Sungguh menyedihkan sekali. Lee pun merasa hancur. Namun bagaimana lagi? Ia pun membawa mayat Grace ke atas perahu dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun tentu saja sudah berakhir. Bagaimana? Seru banget kan?
Film ini membawa kengerian kepada kita ketika sedang berlibur. Mungkin hanya sedang apes aja yang menimpa keluarga Adam. Jarang saja perahu bisa terbalik oleh serangan buaya. Dan dari segi cerita, film ini diangkat dari kisah nyata. Dan dari penyajiannya cukup membawa kesan horor kepada penontonnya. Buayanya juga cukup realistis dengan ukuran segede gitu. Normal lah ya, buaya dewasa. Gak buaya gede-gede amat, kayak buaya mutasi-mutasi gitulah. Oke, mungkin segitu aja tentang review dan pembahasan film Blackwater 2007. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.